Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian saya dengan rekan saya, yaitu saya sendiri, Insinyur Pilot Wansa STMT, dan anggota Insinyur Hamonangan Gersang STMT dengan judul Analisis Kualitas Pekerjaan Konstruksi BTS PT XYZ di daerah pelosok untuk meningkatkan kinerja waktu dengan metode struktural equation modeling. Untuk skema penelitian ini adalah penelitian muda tahun 2023-2024 Universitas Mercubuana Jakarta. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Untuk latar belakang pengembangan ekosistem ekonomi digital Indonesia terutama di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal sangat diperlukan. Karena akselerasi transformasi digital melalui adopsi dan inovasi teknologi digital perlu secepatnya dikembangkan. Karena akan mengakselerasi perekonomian masyarakat setempat dan juga keperluan untuk pendidikan yang pada saat itu terjadi wabah COVID-19. Oleh karena itu, pembangunannya harus dipercepat sehingga untuk mendapatkan infrastruktur yang diharapkan maka diperlukan kualitas yang baik dan pengawasan mutu yang baik pula. Tujuannya untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian kualitas pekerjaan sipil pada proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel tersebut terhadap kualitas pekerjaan sipil di daerah pelosok tersebut. Untuk kebaruan penelitian, untuk meningkatkan kinerja waktu sehingga dapat mempercepat penyelesaian serta mengurangi time of run, dan juga untuk menggambarkan efek potensial dan hubungan sebab akibat dari variabel kualitas yang ada secara tepat dan akurat. Metode dipergunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan metode SMPLS untuk pengolahan statistik. Data dikumpulkan, ada data primer dan ada sekunder. Data primer dari wawancara kuesioner. Kuesioner dilakukan pada 49 responden yang terlibat dalam proyek ini, mulai dari manajer proyek, direktur proyek, manajer proyek regional, pengawas, baik dari sisi pemberi tugas maupun dari penyedia. Pengolahan data dan analisis data menggunakan SMPLS, teknik satu untuk menganalisis hubungan, pola hubungan, metode antara konstruk dan indikatornya. Kemudian dilakukan validasi kepada pakar. Pakar ada 3 orang yang berasal dari project director dan juga project manager regional dan juga akademisi. Terdapat 22 variabel yang setelah dilakukan validasi pakar yang berdasarkan literatur penelitian terdahulu dan divalidasi oleh pakar, terdapat 22 variabel mulai dari tenaga kerja, metode konstruksi, material, alat, cuaca, dan kondisi lapangan. Dan juga faktor eksternal seperti penjadwalan yang kurang realistis dan keterlambatan pembayaran. Kemudian dianalisis menggunakan SMPLS dan dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah variabel tersebut valid dan bisa dipergunakan untuk pengolahan data untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pola hubungannya. Ada tabel menunjukkan composite reliability sebesar 0,86, yang paling kecil adalah 0,687 yaitu negara kerja, dan itu masih masuk dalam range bahwasanya nilai reliabilitas gabungan itu masih cukup baik. Kemudian dilakukan juga nilai korelasi antar konstruksi dan akar AVE, average variance extracted. Didapat ada yang tidak menunjukkan korelasi yang baik, yaitu adalah tenaga kerja sebesar 0,289. Kemudian dilakukan bootstrapping atau inner model untuk memprediksi hubungan antara variabel laten
dan variabel struktural. Sedang luarannya, ketercapaian luaran sudah direview, sudah disubmit dan sudah direview dan sudah diberikan feedback atau revisi ke Jurnal Rekayasa Sipil Universitas Mercu Buana, yaitu publikasi ilmiah nasional akreditasi Sinta 4. Sedangkan untuk kesimpulan untuk penelitian ini adalah bahwa keterlambatan pembayaran pekerja merupakan konstruk laten yang dengan nilai statistik 2,620, lebih besar daripada 1,96, dan mempunyai p-values yang lebih rendah dari 0,05 yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan. Keterkaitan dengan mata kuliah. Ada 4 mata kuliah yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Pertama adalah manajemen konstruksi, di mana dilakukan pengaturan proyek untuk koordinasi dan semua pemangku kemungkinan dan hubungannya dengan proyek manajemen area yang ada 10. Kemudian ada perencanaan dan pengendalian proyek, karena untuk membahas mengenai perencanaan proyek dan melakukan pengendalian atau controlling dengan resource yang ada. Yang ketiga adalah properti material, yang membahas mengenai material yang diperlukan dalam proyek tersebut, baik beton dan baja. Pembuatan beton mulai dari material alam, seperti agregat kasar, split, batu split, pasir, dan semen. Kemudian praktikum properti material, bagaimana material di satu di lapangan sesuai dengan spesifikasi, karena harus dilakukan mix design beton, kemudian dilakukan pengecekan slam test, dan dilakukan compressive strength, serta perawatan beton atau curing time. Ini foto dan video yang dilaksanakan di lapangan mengenai proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.